Assalamualaikum, ketemu lagi dengan aku Indah Sururi. Dan seperti biasa nih, untuk kalian yang baru mampir di channel aku tuh udah bikin satu playlist seputar si pencatar ataupun taruna. Kalian tinggal buka channel aku, swipe ke kanan, buka playlist bagian taruna penerbangan. Di situ udah aku rangkum semua tips lulus kesehatan, wawancara, samapta, dan lain-lain. Kali ini aku bakalan ngejelasin ke kalian semua apa aja sih yang dilakukan selama di asrama, apa aja sih dilakukan taruna 24 jam. Mungkin kalian yang udah mendaftar si pencatar, kalian pasti udah mengandai-andai nih apa aja sih yang akan dilakukan di dalam. Jadi di video kali ini aku bakalan ngejelasin itu semua ke kalian. Langsung aja nih, yang pertama adalah on duty. Nah, on duty itu apa? On duty itu adalah piket. Kita itu semi militer, jadi setiap hari itu akan berganti-ganti terus orang-orang yang melakukan piket ataupun on duty. Jadi on duty itu mulai dari pergantian piket itu sekitar jam 5 sampai besoknya lagi pergantian piket sampai jam 5 lagi. Jadi benar-benar kita tuh on duty 24 jam. Apa sih tugas dari on duty? Tugas on duty itu dia tuh benar-benar yang mengatur jadwal di asrama ataupun jadwal keseharian kita nih selama 24 jam. Seperti dari jam 4 subuh tuh udah standby nih on duty. On duty ini tuh dia yang membuat pengumuman makan, pengumuman olahraga pagi, semua pengumuman itu dia yang melakukan si on duty ini. Setiap apel makan, apel pagi, apel malam, on duty juga yang melakukannya. Jadi kita tuh tinggal baris aja, nanti on duty yang nyatet berapa jumlah kita, ataupun ada kurang, ada sakit, on duty semua. Ada ruangan khusus duty, dan itu tuh harus benar-benar dijaga selama 24 jam, boleh bergantian. Tapi on duty tuh nggak boleh kosong, karena semua pengumuman itu dilakukan di on duty. Tapi ada juga sih bagusnya menjadi on duty. On duty itu nggak ikut apel, on duty juga nggak ikut olahraga sore. Hanya 1 atau 2 orang yang ikut apel, itu pun mencatat jumlah taruna yang apel saat itu. Selanjutnya, pada saat waktu subuh itu semuanya wajib melakukan sholat subuh secara berjamaah. Habis sholat subuh itu langsung baris apel olahraga pagi. Jadi subuh-subuh itu setelah sholat subuh pastinya olahraga pagi. Habis olahraga pagi balik ke barak. Barak itu istilah dari asrama ya. Jadi habis olahraga pagi itu balik ke barak, itu bersih-bersih, bersih diri ataupun bersihkan kamar. Habis itu jam 6 pagi itu kita udah apel makan pagi. Jadi udah benar-benar baris di depan ruang makan. Itu dalam kondisi kita udah pakai baju PDH ataupun pakaian dinas harian. Nah, habis itu on duty akan mencatat semua jumlah kita per kelas ataupun per course, apakah ada yang kurang, ada yang sakit, ataupun ada yang nggak makan. Biasanya kalau ada yang nggak makan tanpa alasan apapun, itu biasanya kita dihukum. Nah, kalau udah beres semua nih pencatatan, itu biasanya kita masuk pada jam 6.30, itu kita udah di dalam. Itu kita masuk per course untuk makan pagi. Nah, mulai dari course paling kanan itu mulai dari senior yang paling senior. Jadi di sana tuh udah ada senior, jadi masuk satu-satu sampai ujung itu tingkat 1 itu masuk. Jadi yang boleh duduk duluan tuh adalah senior. Nah, senior tuh udah pada duduk kan. Terus junior yang masuk itu dia harus berdiri di dekat meja masing-masing senior. Nah, kalau udah berdiri tuh dia harus penghormatan dulu sebelum duduk. Nah, kalau udah duduk itu yang nuang-nuangin air ke gelas itu junior. Tapi sebelum makan itu ada dari on duty dulu yang memimpin apel makan. Bukan apel makan sih, maksudnya dia yang memimpin kayak doa ataupun lain-lainnya. Nah, sebelum makan itu ada laporan dulu. Laporan jumlah yang makan sama yang nggak makan oleh komandan piket ke resimen ataupun demustar yang sedang duduk di atas. Jadi ada orang yang duduk di depan itu meja khusus resimen dan demustar yang on duty. Nah, habis makan langsung ke lapangan apel karena jam 7 teng itu udah harus mulai apelnya. Piket di sini lagi tuh bertugas untuk melaporkan jumlah yang ada di apel. Jadi benar-benar piket tuh berat banget tugasnya, semuanya tuh dia yang ngelakuin. Kalau hari Senin biasanya tuh ada upacara bendera. Kalau hari-hari biasanya itu biasanya apel aja, itu kurang lebih 15-20 menit aja. Habis apel itu langsung pendidikan. Pendidikan itu mulai dari jam 8. Pendidikan itu ya biasalah, pendidikan normal, kita belajar apa gitu, praktek, semua ke kelasnya masing-masing. Semua ada kegiatan pendidikannya masing-masing. Situ jam 12 itu istirahat, jadi sholat dulu, isoma.
Habis sholat terus apel makan lagi untuk makan siang. Apelnya sama aja sama yang apel pagi. Terus habis apel kembali ke pendidikan itu jam 1, tergantung ada yang jam 1, ada yang jam 2. Nah, pendidikan selesai itu kurang lebih jam 4.30. Ada juga yang 5.30, ada juga yang bahkan sampai maghrib, tergantung dosennya dan tergantung jam pendidikannya pada saat itu. Karena biasanya kalau anak teknik tuh biasanya ada praktek sampai bener-bener maghrib, dan khususnya TPU nih biasanya tuh sampai bener-bener malam, karena TPU itu dia bongkar pesawat, abis itu dipasang lagi, jadi kayak membutuhkan waktu lama. Jadi biasanya tuh TPU yang agak lama sih pulangnya. Nah, habis akademik itu kegiatannya apa lagi nih? Kegiatan habis akademik itu kita wajib mengganti semua baju olahraga. Dengan catatan udah sholat asar ya, karena kadang pendidikannya tuh ada yang jam sekian baru selesai, jadi tuh nggak berjamaah, sholat sendiri-sendiri aja. Habis pendidikan tuh ada yang namanya olahraga sore. Jadi olahraga sore itu kita wajib balik ke barak untuk ganti baju olahraga. Ini tuh wajib banget diikuti oleh semua taruna kecuali yang masih melakukan akademik. Nah, ini tuh berlaku untuk tingkat 2 dan tingkat 3 aja. Karena biasanya tingkat 1 itu ada ekstrakurikuler setelah pendidikan, seperti ekstrakurikuler paskib, drum band, ataupun bela diri, karate, ekskul bahasa Inggris. Nah, itu tuh tingkat 1 wajib banget melakukan ekstrakurikuler, tapi itu biasanya di semester awal aja. Semester selanjutnya itu udah gak rutin ekstrakurikuler, jadi mereka tetap wajib mengikuti olahraga sore. Pada saat olahraga sore itu piket akan melakukan pergantian piket. Jadi 24 jamnya udah berakhir, digantikan lagi sama temennya yang lain. Jadi itu biasanya piket tuh berurut sesuai absen ya, kayak hari ini absen pertama, berarti besok absen kedua, absen ketiga, dan seterusnya. Nah, habis olahraga itu kita balik lagi bersih-bersih, habis itu sholat maghrib. Habis sholat maghrib biasalah kita makan malam. Makan malam itu seperti biasanya ada apel dulu, apelnya pun sama semua dengan apel makan pagi ataupun makan siang. Apel makan malam pun begitu. Udah makan malam itu lanjut sholat isya. Habis sholat isya itu biasanya ada belajar malam, tapi belajar malamnya tuh di barak masing-masing. Habis belajar malam itu apel malam. Biasanya apel malam tuh jam 9. Apel malamnya pun sama dengan apel pagi, ada laporan, ada arahan, ya gitu-gitulah apel malam. Dan setiap apel tuh kita harus pakai baju PDH. Nah, udah aku bilang kan sebelumnya di seragam-seragam PDH bahwa kita tuh 24 jam tuh bener-bener pakai PDH, kebanyakan pakai PDH. Kita baru bisa lepas dari PDH setelah apel malam. Itu kita bisa pakai baju olahraga ataupun kaos polos. Nah, itu tuh biasa kita manfaatkan untuk ngebraso. Jadi ada atribut yang harus kita kilapin itu dengan braso, ataupun kita bisa menyetrika. Jadi benar-benar baju yang akan dipakai besok itu harus disiapin malamnya. Nah, habis itu langsung aja istirahat malam. 24 jam itu udah berlalu kan. Oh iya, ada kegiatan tambahan ketika hari Jumat. Di hari Jumat itu kita nggak melakukan olahraga pagi, hanya melakukan kurve ataupun kerja bakti. Habis itu setelah kerja bakti itu biasanya ada kegiatan aerobik, dan nggak ada juga apel pagi. Nah, itu biasanya diganti dengan apel aerobik. Karena kalau hari Jumat itu ada aerobik, dan itu biasanya ada instruktur yang diundang oleh akademik untuk sebagai pemandu aerobik. Jadi ini tuh momen yang paling ditunggu-tunggu banget. Dan hari Jumat itu adalah hari yang paling menyenangkan banget. Kenapa? Karena hari Jumat itu adalah pengumuman apakah kita melakukan long weekend ataupun enggak. Jadi long weekend itu kita keluar asrama pada saat hari Jumat. Karena nggak ada akademik lagi kan hari Sabtunya. Akademik tuh hanya dari hari Senin sampai hari Jumat. Biasa juga kampus tuh nggak memberikan long weekend kepada kita, jadi biasanya pulangnya pada saat hari Sabtu siang. Jadi bener-bener hari Jumat tuh adalah hari yang antara menggembirakan ataupun membingungkan, karena di situ tuh bener-bener akan diumumin pada saat aerobik apakah kita melakukan long weekend apa enggak. Itu aja sih kegiatan rutinnya. Mungkin kegiatan-kegiatan tambahannya biasanya ada kuliah umum ataupun seminar, ataupun ada kegiatan seperti hari-hari tertentu, hari-hari besar itu biasanya kita libur, jadi kegiatan-kegiatannya hanyalah upacara ataupun tinggal di barak, makan.
Ya gitulah. Dan tenang aja, di kampus itu ada kantin serba ada. Pokoknya ada bakso, ada mie ayam, ada jus alpukat, semua jus lah. Makanan-makanan jajanan-jajanan pasar, semuanya tuh ada di sana. Jadi tenang aja. Cuman memang untuk tingkat 1 itu belum bisa jajan. Nanti dirilis pada saat sikap mereka tuh udah bagus. Bukan berarti sikap mereka itu nggak bagus ya. Cuman untuk mereka yang baru merasakan asrama, mereka tuh masih penyesuaian. Jadi memang benar-benar belum diizinkan untuk sembarangan, belum diizinkan untuk jajan. Nanti akan ada rilis kalau misalnya sikap mereka bagus satu angkatan itu bakalan rilis untuk jajan. Nah teman-teman, hanya itu yang bisa aku sampaikan seputar 24 jam kegiatan Taruna. Dan kalaupun ada kekurangan, mohon dimaafkan. Nanti aku jelasin di description box kalau misalnya ada kegiatan yang aku lupain. Untuk kalian yang mau bertanya seputar si pencatar ataupun seputar Taruna, kalian bisa tinggal langsung DM. Insya Allah aku akan jawab. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.